Kembali dari Dunia Abadi, audiobook, novel silat, episode 364. Waktu berlalu dengan cepat, dan selama 3 tahun penuh, Tang Xiu dan yang lainnya telah menghabiskan waktu di dalam kediaman surgawi untuk berkultivasi. Dan dalam 3 tahun ini, kultivasi ketujuh pria itu telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Sungguh perasaan yang menyenangkan. Tang Xiu memperlihatkan ekspresi puas di wajahnya yang tampan saat ia melayang di udara dan mengacungkan tinjunya dengan lembut. Meskipun ia telah menyerap lebih dari selusin tetes darah dewa selama 3 tahun ini, ia dapat merasakan bahwa kekuatannya hanya meningkat beberapa kali lipat. Namun, ia memiliki keyakinan untuk melawan Dewa Emas sempurna tahap akhir saat ini dan bahkan memiliki sarana untuk membunuh seorang ahli di tahap tersebut. Tuan, Scamore tua dan yang lainnya melayang satu demi satu dengan aura besar mengalir keluar dari tubuh mereka dan membungkuk ke arah Tang Xiu pada saat yang sama. Tang Xiu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Scamore tua tersenyum sambil menjawab, "Setelah menyerap 10 tetes darah dewa selama 3 tahun terakhir, aku tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap awal tahap supremasi. Jika kau memberiku 10 tetes darah dewa lagi, aku yakin bisa menembus tahap tengah tahap supremasi dalam waktu 10 tahun. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata, "Itu pencapaian yang cukup luar biasa. Bagaimana dengan kalian semua? Aku sekarang berada di tahap akhir kesempurnaan emas abadi, dan aku hanya butuh satu dorongan terakhir untuk bisa menerobos ke tahap supremasi," jawab Raja Jalur Laut dengan penuh semangat. "Saya pun sama, aku juga." Kecuali Eagle, semua yang lain menjawab dengan bersemangat satu demi satu. Tang Xiu mengamati Eagle dan merasa sedikit bingung karena Eagle tidak menunjukkan fluktuasi apapun dari seorang kultivator dan tampak seperti manusia biasa. "Guru, aku sudah menjadi seorang maha guru." Dari senyum yang berusaha ia tahan, terlihat jelas bahwa ia merasa puas dengan kemajuan yang telah dicapainya selama 3 tahun terakhir. "Aku sekarang berada di tahap akhir kesempurnaan emas abadi, dan aku hanya butuh satu dorongan terakhir untuk bisa menerobos ke tahap supremasi," jawab Raja Jalur Laut dengan penuh semangat. "Saya pun sama, aku juga." Tang Xiu menampakkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Apakah kau benar-benar telah berhasil mencapai tahap supremasi?" Eagle segera melepaskan auranya dan mengangguk sambil tersenyum. "Sudah." Tang Xiu menepuk bahunya dengan penuh semangat dan mendesah. "Kekaisaran Tang Agung kita sekarang memiliki 4 dewa tertinggi karena kalian juga telah berhasil mencapai tahap supremasi. Sepertinya darah dewa ini adalah harta yang sangat berharga. Jika semua 100 dewa emas sempurna dari Kekaisaran Tang Agung kita menyerap darah dewa, banyak dari mereka mungkin berhasil mencapai tahap supremasi. Itu memang hal yang baik." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan 20 tetes darah dewa kepada mereka masing-masing dan berkata dengan dalam, "Mendapatkan mayat dewa adalah keberuntunganku dan juga keberuntunganmu. Raja Laut, kalian berempat harus berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi di dalam kediaman surgawi sekarang. Selama darah dewa bermanfaat bagimu, aku pasti tidak akan bersikap pelit dengannya. Jadi, kalian semua harus berusaha keras untuk menerobos ke tahap supremasi dalam 10 tahun ke depan demi aku." "Dimengerti." Raja Jalur Laut dan yang lainnya menatap Eagle dengan iri dan mengangguk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mayat dewa itu berisi sekitar 1 juta tetes darah dewa, jadi bahkan Tang Xiu tidak dapat memperkirakan berapa banyak dewa tertinggi dan dewa emas sempurna yang akan dihasilkan Kekaisaran Tang Agung jika dia memanfaatkan mereka semua. "Elang, kau akan menemaniku keluar, dan yang lainnya akan tetap di sini untuk berkultivasi." Tang Xiu menggunakan seni esoterik untuk menyegel mayat dewa itu sepenuhnya dan meninggalkan ruang kediaman surgawi bersama dengan Eagle. Keduanya muncul di dunia luar, dan setelah mengamati sekeliling mereka, Tang Xiu tiba-tiba terkekeh. Kunjungan ke Jurang Nefas ini memang sepadan. "Eagle, kita akan langsung menuju kota Nefas lapisan ke-9 dan meninggalkan Jurang Nefas setelah aku memperoleh apa yang aku butuhkan. Aku akan membantumu mengkonsolidasikan jiwa abadi istrimu setelah itu." "Terima kasih, Guru." Kilatan semangat melintas di mata Eagle saat dia mengucapkan terima kasih kepada Tang Xiu dengan hormat. Sebuah kastil hitam yang megah dan besar berada di lapisan ke-9 Nefas Abyss. Tempat ini tidak lain adalah kota Nefas. Semua jenis makhluk hidup berada di dalam kota Nefas, dan tempat ini tidak memiliki hukum maupun peraturan, jadi siapapun dapat bertarung dan membunuh di dalam kota.
Itu adalah tempat di mana kekuatan berkuasa, dan yang lemah hidup di bawah perlindungan yang kuat. Kota itu adalah perwujudan kekacauan, dan satu-satunya hukum yang berlaku di sini adalah hukum kelangsungan hidup yang kejam. Semua pendatang baru ditandai oleh penduduk kota yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memasukinya dan menderita provokasi yang tak ada habisnya. Mati, Tang Xiu diserang oleh dua ahli tahap abadi emas sempurna dari alam monster saat dia melangkahkan kaki melewati gerbang kota Nevas. Namun, dia tidak menghindari serangan mereka dan hanya mengeluarkan pedang sucinya untuk menghadapinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, dia telah membunuh salah satu musuh dan memberikan luka parah pada yang lain, lalu menyaksikan ahli itu melarikan diri ke dalam kota. Tang Xiu tidak mengejarnya dan malah memasuki kota bersama Eagle. Dia menghadapi tatapan jahat yang tak berujung dengan senyum dingin di wajahnya dan meraung. Silakan bergabung dan menyerang kami jika kalian semua ingin mati. Aku mungkin juga akan memulai pembantaian di sini hari ini untuk menjadikan kalian contoh. Ayo, sungguh arogan. Asura bermata tiga tiba-tiba muncul di hadapan Tang Xiu dan Eagle. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus tahap supremasi dan dikenal publik sebagai ahli terkuat ketiga di kota Nevas. Bunuh dia, Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata dalam-dalam. Sosok Eagle berubah menjadi seberkas sinar cahaya yang tumpang tindih dan menyerang Asura bermata tiga itu pada saat berikutnya. Ini karena tombak yang diberikan Tang Xiu kepadanya beberapa waktu lalu. Serangan Eagle menjadi lebih ganas dengan setiap serangan yang merobek daging musuh dan membuatnya menjerit kesakitan. Suara mendesing. Sosok samar muncul di hadapan Eagle tiba-tiba, dan di saat berikutnya, dia menghempaskan Eagle dengan lambaian panji hantunya dan mengejek. Seorang Supreme, orang yang datang adalah seorang lelaki tua dengan tato hantu di wajahnya. Dia menarik spanduk hantunya dan menatap Eagle dengan pandangan yang dalam sebelum mendesah. Aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar menerobos ke tahap supremasi, dan terlebih lagi tidak percaya bahwa kau akan menjadi bawahan seseorang setelah menerobos ke tahap supremasi. Eagle, Arthur tidak tahu bahwa kau telah menerobos ke tahap supremasi, jadi itu adalah kesalahannya karena menyinggung tuanmu. Namun, aku harap kau bisa memberiku sedikit muka dan menyelamatkan nyawanya. Eagle hanya tersenyum dingin padanya dan menatap ke arah Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum dan bertanya. Berapa harga wajahmu, dan apa yang akan kau lakukan padaku jika aku menolakmu? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Anak muda, jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di kota Nevas hanya karena Eagle telah menembus tahap supremasi. Lelaki tua ini telah menghabiskan 20.000 tahun di kota Nevas, dan hanya satu kalimat dariku akan membuat banyak ahli mengejarmu. Tang Xiu menyeringai dan berkata, menurutmu siapa yang ingin kau takuti? Baiklah, aku bisa menyelamatkan Asura bermata tiga itu, Arthur, tetapi dia harus mengganti rugi karena telah membuatku menderita. Aku takut karena kemunculannya yang tiba-tiba dan merasa sangat tertekan, jadi dia harus mengganti rugi untuk itu. Jumlahnya tidak seberapa, dia hanya perlu mengganti rugi dengan 10 juta kristal iblis. Kalau begitu, aku akan mengabaikan masalah ini. Namun, jika dia tidak mau melakukannya, dia akan mati meskipun ada kau yang melindunginya. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada menggelegar. Anak muda, jangan terlalu berlebihan. 10 juta kristal iblis bukanlah jumlah yang sedikit, jadi akan sulit baginya untuk mengeluarkan jumlah yang begitu besar dengan kemampuannya. Jadi, apakah kamu berencana untuk mundur? Tanya Tang Xiu. Orang tua itu hanya tersenyum dingin dan tidak menjawab pertanyaan Tang Xiu. Tang Xiu memanggil Scamore tua dari kediaman surgawi dan menyeringai. Aku benar-benar penasaran tentang berapa banyak Supreme yang ada di kota Nevas dan berapa banyak ahli di dalam kota yang bersedia mengorbankan nyawa mereka untukmu. Jika kau ingin bertarung, aku, Kaisar Surgawi Tang Agung, bersedia menemanimu sampai akhir. Setelah berkata demikian, dia memanggil Raja Laut dan Dewa Emas sempurna lainnya dari kediaman surgawi. Kemudian, ketujuh orang itu mengarahkan seluruh niat membunuh mereka pada lelaki tua itu, seorang ahli dari alam hantu. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang diselimuti aura misterius itu ternyata memiliki dua Supreme yang mengikutinya, dan bahkan memiliki 4 emas abadi sempurna tahap akhir sebagai bawahannya.
Niat membunuhnya langsung lenyap saat dia melambaikan tangannya dengan senyum pahit di wajahnya. Baiklah, aku akui bahwa kalian semua cukup kuat. Aku akan membayar 10 juta Demon Crystal untuk Arthur. Tang Xiu menyeringai dan berkata. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Karena kamu telah menghabiskan 20.000 tahun di kota ini, aku berasumsi kamu adalah seorang ahli yang terkenal? Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Kaisar hantu berwajah hitam. Jawab lelaki tua itu setelah menyerahkan 10 juta kristal iblis kepada Tang Xiu. Tang Xiu terkejut. Dia telah mendengar nama ini berkali-kali di masa lalu dan tahu bahwa dia adalah salah satu ahli teratas dari alam hantu yang setidaknya sekuat Supreme tingkat menengah. Tang Xiu menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, dia adalah kaisar hantu berwajah hitam yang terkenal itu. Aku tidak pernah menyangka pertemuan pertama kita akan terjadi seperti ini. Aku sangat menyadari kekuatanmu, jadi maafkan aku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Aku harap kau tidak akan menyalahkan kami karena bertindak seperti itu, kaisar hantu berwajah hitam. Kami datang ke kota Nevas kali ini hanya untuk mendapatkan beberapa barang, jadi kami akan meninggalkan tempat ini begitu kami menyelesaikannya. Bab 1393 terlihat seperti celana sutra dandi. Niat yang ingin diungkapkan Tang Xiu sangat jelas. Dia tidak berencana untuk mengambil alih wilayah ini secara paksa, yang seperti rumah bagi kaisar hantu berwajah hitam, yang telah menghabiskan 20.000 tahun terakhir di sini dan akan meninggalkan tempat itu segera setelah dia selesai mendapatkan barang-barang yang dibutuhkannya. Kaisar hantu berwajah hitam menatap Tang Xiu dengan tatapan tajam dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebagai sosok yang reputasinya telah meroket di dunia abadi selama 100 tahun terakhir, kau memang pantas untuk kuperhatikan, Kaisar Surgawi Tang yang Agung. Para tamu dari jauh, aku tidak akan mengundangmu ke perjamuan karena aku yakin kau memiliki hal-hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Namun, aku akan menyampaikan perintahku agar kau dapat menikmati diskon 20% apapun yang kau beli di kota Nevas. Jika ada yang menolak untuk mematuhi, mereka dapat yakin bahwa mereka akan memiliki tempat kosong yang siap untuk jiwa mereka di spanduk hantuku. Mata Tang Xiu berbinar saat dia menangkupkan tinjunya ke arah kaisar hantu berwajah hitam dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya, Kaisar Surgawi Tang Agung, untuk dapat bertemu dengan Anda, Kaisar hantu berwajah hitam. Jika Anda datang ke dunia abadi dan berencana untuk mengunjungi wilayah manapun di Kekaisaran Tang Agung saya jamin bahwa tidak seorang pun akan menghalangi jalan Anda dan Anda akan menerima keramah tamahan terbaik kemanapun Anda pergi. Baiklah. Kaisar hantu wajah hitam tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya ke arah Tang Xiu sebelum menghilang di saat berikutnya. Berbagai macam penduduk kota Nevas menarik pandangan jahat mereka satu demi satu. Jantung mereka berdetak kencang saat ini karena para Supreme adalah eksistensi yang bahkan mereka kagumi, dan Kaisar Langit Tang Agung memiliki dua dari mereka di sampingnya. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan berjalan menuju kematian jika mereka menginginkan kekayaan Kaisar Tang Agung. Tang Xiu menghabiskan banyak uang selama 6 bulan berikutnya di kota Nevas. Total pengeluarannya telah melampaui 2 miliar esensi kristal, dan dia menghabiskan semuanya untuk mendapatkan berbagai macam barang yang akan memungkinkannya untuk berkultivasi ke puncak tahap supremasi tanpa hambatan apapun. Banyak dari barang-barang itu adalah harta karun yang akan membangkitkan keserakahan Dewa Emas sempurna lainnya jika dia mengeluarkan satu saja dari barang-barang itu, di kediaman Tuan Kota. Kaisar hantu berwajah hitam duduk di kediamannya dengan kabut hitam menyelimuti dirinya, dan permata hantu tergantung di udara di depan alisnya. Permata itu terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar energi mengerikan dari celah di kehampaan di belakangnya. Tuan, seorang raja hantu yang diselimuti energi mengerikan melayang ke arah kaisar hantu berwajah hitam. Ada apa? Kabut hitam yang menyelimuti kaisar hantu berwajah hitam menghilang, sehingga wajahnya kini bisa terlihat samar-samar. Raja hantu itu membungkuk hormat kepadanya dan berkata, Tuan, Kaisar Langit Tang Agung telah membeli harta warisan Istana Iblis Badai Petir. Kaisar hantu berwajah hitam menampakkan ekspresi heran saat dia bertanya. Cermin ajaib surgawi? Ya, cermin ajaib surgawi, jawab Raja hantu. Kaisar hantu berwajah hitam mengerutkan kening sedikit dan berkata. Dia telah membeli harta warisan dari 6 toko dalam 6 bulan ini, jadi dia seharusnya menghabiskan banyak uangnya, kan? Raja hantu tersenyum kecut dan berkata.
Kaisar surgawi Tang Agung ini adalah dewa terkaya yang pernah kulihat sampai sekarang. Menurut perkiraan kami, dia telah menghabiskan lebih dari 2 miliar esensi kristal dalam 6 bulan ini, dan itu di luar diskon 20% yang telah kau pesan. Kaisar hantu berwajah hitam terdiam, karena meskipun ia memiliki banyak kekayaan, mungkin jumlah itu hanya setara dengan jumlah yang dihabiskan Kaisar Langit Agung Tang dalam waktu yang singkat ini. Namun, alasan ia memiliki kekayaan yang begitu besar adalah karena ia telah mengumpulkannya selama 20.000 tahun terakhir, dan itu juga termasuk upeti yang diberikan bawahannya kepadanya. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahami dari mana Kaisar Langit Agung Tang mendapatkan semua kekayaannya karena ia baru saja muncul di dunia abadi. Terus ikuti pergerakan mereka, tetapi pastikan kamu tidak membuat mereka waspada. Kita tidak perlu merasa terganggu bahkan jika dia mencuri semua harta karun kota Nevas selama dia punya cukup uang untuk membayarnya. Selain itu, kirim utusan ke Istana Hantu dan beritahu mereka untuk mengambil harta karun warisan dari toko dan katakan bahwa seseorang telah membawanya. Kaisar Hantu berwajah hitam tampaknya telah menyadari sesuatu, jadi dia segera mengirim perintah berikut. Bawahan ini akan segera melakukan apa yang kau katakan. Raja Hantu itu pun mengakui. Secercah cahaya melintas di mata Kaisar Hantu berwajah hitam saat dia melihat ke arah bawahannya menghilang. Dia telah menghubungi teman-teman lamanya di dunia abadi untuk menanyakan tentang Kaisar Surgawi Tang Agung. Namun, dari informasi yang dia terima dari mereka, sepertinya Kaisar Surgawi Tang Agung benar-benar terlalu misterius bahkan di dunia abadi. Dia tampaknya datang dari dunia kecil dan juga membawa serta sejumlah besar kultivator bersamanya. Namun, tidak seorang pun dapat mengetahui dari dunia kecil mana dia berasal sampai sekarang. Dunia luar percaya bahwa Kekaisaran Tang Agung hanya memiliki 2 penguasa tertinggi yang melindunginya, tetapi belum ada yang menyadari bahwa Eagle telah berhasil menembus tahap supremasi dan bahkan menjadi bawahan Kaisar Surgawi Tang Agung. Dia jelas belum mencapai tahap supremasi, tetapi dia memiliki 3 penguasa tertinggi di bawahnya. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Tang Xiu telah menunjukkan kartu asnya dengan membuat kesan yang kuat dengan membunuh siapa saja yang berani mengingini kekayaannya. Namun, dalam 6 bulan ini, masih ada beberapa makhluk bodoh di kota Nevas yang mencoba menjarah hartanya, tetapi semuanya musnah dalam jiwa dan raga pada akhirnya. 9 orang ahli dari alam monster, alam iblis, alam roh, dan alam asura, yang berjumlah total 36 orang, saat ini tengah membawa tandu besar di jalan lurus. Mereka berjalan menuju gerbang kota Nevas di bawah pengawasan penduduk kota yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun gambarannya sangat angkuh dan sok, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung pengendara tandu itu. Saya yakin tidak ada yang berani bertindak begitu angkuh di kota Nevas selama puluhan ribu tahun terakhir. Apakah Kaisar Langit Tang Agung ini idiot atau apa? Apakah dia tidak tahu bahwa bertindak begitu sombong hanya akan memprovokasi orang lain dan mempercepat kematiannya? Kaisar Monster Firewolf dari alam monster juga sangat tidak terkendali dalam tindakannya 40.000 tahun yang lalu. Tetapi Kaisar Monster Firewolf adalah seorang tertinggi yang hanya selangkah lagi untuk mencapai keilahian. Di sisi lain, Kaisar Surgawi Tang Agung ini hanya dapat bertindak begitu sombong karena ia memiliki 2 tertinggi di pihaknya. Bertindak begitu sombong saat kekuatannya kurang sama saja dengan mencari kematian. Itu memang terlihat sangat mengagumkan. Aku rela mendapatkan perawatan seperti itu sekali saja dalam hidupku, bahkan jika aku harus menukar 1000 tahun umurku untuk itu. Kaisar Langit Tang Agung ini adalah idolaku mulai sekarang. Dia benar-benar terlihat sangat tampan. Dia hanya bertindak gegabah, sungguh arogan. Penduduk kota Nevas, serta pengunjungnya dari segala penjuru dunia, berdiri di dalam gedung-gedung di kedua sisi jalan dan berbicara secara pribadi melalui transmisi suara sambil mengomentari pemandangan di hadapan mereka. Tang Xiu memasang ekspresi sedih di wajahnya saat ia duduk di tandu sambil mengutak-atik cermin ajaib surgawi di tangannya. Pantulan cermin ini dapat melihat melalui penyamaran dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan penampilan asli makhluk apapun yang telah berubah menjadi manusia. Saya bertingkah seperti serigala berbulu domba selama kunjungan terakhir saya ke kota Nevas dan berhasil memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya harus bertindak begitu mencolok kali ini dan akhirnya menunjukkan sedikit perilaku agresif. Saya juga telah menghabiskan hampir semua kristal abadi dan esensi kristal yang saya miliki. Mengenai harta warisan Istana Hantu, saya tidak membutuhkannya, jadi tidak ada gunanya untuk mendapatkannya.
Saya mungkin sebaiknya memberikan sedikit muka kepada kaisar hantu berwajah hitam dalam kasus itu dan membiarkannya begitu saja. Tang Xiu mendesah dalam hati sambil mengamati penampilan asli berbagai makhluk itu dengan agak teliti. Meskipun kota Nevas memiliki banyak dewa dari dunia abadi, mereka semua adalah penjahat kejam, jadi dia benar-benar ingin menyingkirkan mereka. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang ada di sisi jalan, dia sebenarnya telah menemukan seorang kenalan lama berdiri di sana melalui pantulan cermin ajaib surgawi. Zitong berdiri di pinggir jalan dengan jubah hitam dan wajah cantiknya tersembunyi di balik topeng hitam. Meskipun tubuhnya mungil, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mencapai tahap keabadian mendalam sekarang. Kali ini dia datang ke Nevas Abyss bersama leluhurnya untuk mencari benda spiritual yang dapat menyembuhkan jiwanya yang abadi. Ketertarikannya pada seni lukis dan kaligrafi telah memungkinkannya memahami rahasia hukum surgawi 800 tahun yang lalu dan memberinya akses ke kekuatan hukum tersebut. Namun, karena tubuhnya terlalu lemah, apa yang seharusnya menjadi momen yang menggembirakan berubah menjadi kemalangan baginya. Fisiknya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dalam jiwanya yang abadi, jadi dia terpaksa menyegel jiwanya dan akhirnya menderita luka sebagai akibatnya. Zitong merasa pemuda tampan yang duduk malas di tandu besar itu agak menarik karena dia benar-benar tidak bisa memahami betapa bosannya dia hingga benar-benar melakukan hal yang so penting seperti itu. Leluhur, ayo kita pergi. Zitong mendapatkan kembali penglihatannya dan menarik lengan lelaki tua berambut putih di sampingnya. Orang tua itu tersenyum tipis dan bersiap untuk mempercepat perjalanan mereka mencari benda spiritual yang dapat menyembuhkan jiwa yang abadi. Suara mendesing. Sebuah kekuatan dahsyat melingkari pinggang Zitong dan menariknya, membuatnya langsung berteriak kaget. Tubuhnya pun terseret oleh kekuatan tak kasat mata itu, dan sesaat kemudian, ia pun jatuh ke dalam pelukan Tang Xiu. Oh, lihat, dia perempuan, aku penasaran apakah kamu cantik? Telapak tangan Tang Xiu dengan lembut mendarat di punggung Zitong dan mengirimkan ramuan benang soliter ke dalam tubuhnya, sedangkan tangannya yang lain terulur untuk membuka kedoknya. Dasar, cabul. Zitong merasa marah sekaligus malu saat menyadari bahwa dirinya hampir tergeletak dalam pelukan Tang Xiu dan berusaha memberontak sekuat tenaga setelah menegurnya dengan marah. Tang Xiu bertindak cepat dan menangkap telapak tangan Zitong yang lembut dalam sekejap dan mengirimkan cahaya ungu ke dalam telapak tangannya. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meninju dengan lengannya yang lain untuk menghadapi lelaki tua berambut putih itu, yang telah menerkam ke arahnya dengan marah dan membalas tinjunya. Ini menarik. Tubuh Tang Xiu bergetar saat tangannya yang lain mendorong Zitong menjauh. Dia kemudian tersenyum pada lelaki tua berambut putih yang telah jatuh ke belakang dan berkata, "Yang mulia benar-benar terlalu picik. Aku hanya memeluk cicitmu, itu saja. Apakah perlu mempertaruhkan segalanya untuk melawanku hanya untuk itu? Baiklah, aku sudah kehilangan minat sekarang karena kau begitu pelit." Setelah berkata demikian, dia kembali bersikap lesu dan melambaikan tangan kirinya perlahan sambil memberi perintah dengan santai. "Minggir, keluar dari kota sekarang." Ekspresi Zitong dipenuhi dengan kemarahan atas perilakunya. Dia muncul di samping lelaki tua berambut putih itu sejenak dan menarik lengannya dengan khawatir. "Leluhur, apakah kamu baik-baik saja?" Pria tua berambut putih itu memasang ekspresi marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Tandu yang pergi dan Tang Xiu yang duduk dengan lesu. Jika dia tidak mendengar bahwa Tang Xiu memiliki dua suprim yang melindunginya, dia akan segera membunuh orang mesum itu. "Aku baik-baik saja." Zinshou menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya menatapnya, dia meraih pergelangan tangan Zitong dan segera pergi dari tempat itu. Zinshou akhirnya merasa sedikit lebih baik setelah ia melampiaskan semua kekesalannya dengan mendesah setelah berhenti di salah satu sudut kota Nevas dan berkata dengan muram, "Kaisar Langit Tang Agung sialan itu benar-benar tidak memiliki batas kesombongan. Aku akan memukulnya sampai mati jika bukan karena dua dewa tertinggi yang melindunginya." Little Tong, kau ada apa? Bab 1394 orang akan mati demi kekayaan, sama seperti burung demi makanan. Indra tajam Zinshou telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cicit perempuannya, yang ia bawa. Zitong memasang ekspresi kosong, dan hatinya bergetar karena tidak percaya saat ini.
Dia tampaknya telah mendapatkan kembali akal sehatnya setelah mendengar pertanyaan leluhurnya dan menjawab dengan tergagap. Leluhur, tubuhku. Ekspresi Zinsho berubah, dan dia segera memegang pergelangan tangan Zitong untuk memeriksa denyut nadinya dan mengamati bagian dalam tubuhnya dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, bahkan dia telah memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sehelai daun ramuan benang soliter? Zitong menjawab dengan nada yang tidak biasa. Leluhur, ketika pria itu meletakkan tangannya di punggungku, aku tidak pernah menyadari bahwa daun ramuan benang tunggal ini telah memasuki tubuhku. Aku dapat merasakan jiwa abadiku yang terluka pulih dengan cepat sekarang. Zinsho terdiam cukup lama, lalu melihat ke arah mereka tadi dan bergumam. Jadi, dia tidak mengganggumu saat itu dan malah memberikan daun ramuan benang tunggal ini kepadamu karena dia telah menemukan bahwa jiwa abadimu terluka? Semua itu agar jiwa abadimu yang terluka itu bisa sembuh. Tong kecil, kenapa kau jadi tidak sadarkan diri lagi? Zitong mengangkat tangan kirinya dan bergumam. Leluhur, tanganku telah. Ekspresi wajah Zinsho berubah saat dia menggenggam tangan kiri Zitong sejenak, dan ekspresi tidak percaya kembali muncul padanya setelah dia menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Asal-usul esensi batu aki karang ungu, gumam Zinsho. Zitong berkata. Leluhur, aku tidak tahu apa itu atau bagaimana itu muncul di tangan kiriku. Tetapi aku ingat bahwa pria itu memegang tangan kiriku sebelumnya. Apakah dia? Ekspresi Zinsho menjadi semakin rumit. Dia akan sangat bodoh jika tidak menyadari bahwa Kaisar Langit Tang Agung tidak mengganggu cicitnya, tetapi malah memberinya harta karun. Aku tidak mengerti, kata Zinsho perlahan dengan alisnya berkerut dalam. Kita tidak mengenal Kaisar Langit Tang Agung itu dan bahkan tidak mengetahui namanya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi, mengapa dia tiba-tiba memberimu 2 harta yang merupakan suplemen terbaik untukmu? Zitong bertanya, leluhur, aku tahu bahwa ramuan benang tunggal adalah suplemen yang sangat baik untuk menyembuhkan jiwa abadi yang terluka parah, tetapi apa benda ungu itu? Aku belum pernah melihat atau mendengar apapun tentangnya sebelumnya. Zinsho menjelaskan, itu adalah saripati yang terkandung dalam batu aki karang ungu, mengapa lagi disebut saripati asal? Batu aki karang ungu adalah suplemen yang sangat baik untuk memurnikan artefak, dan seorang ahli hebat dapat mengekstrak saripati di dalamnya untuk menggunakannya dalam berbagai macam aplikasi, termasuk meramu pil. Dan benda di dalam tanganmu adalah saripati asal batu aki karang ungu. Sekarang setelah kamu memilikinya, itu akan memengaruhi konstitusimu tanpa terasa di masa depan dan memperkuat fisikmu. Oleh karena itu, fisikmu akan terus berkembang seiring waktu. Dan kamu akan dapat mengejar tahap kultivasi yang lebih tinggi tanpa harus berusaha keras untuk memurnikan tubuhmu. Zitong bertanya dengan heran. Benarkah? Tidak diragukan lagi. Zinsho mendesah. Kaisar Agung Tang itu benar-benar boros, tetapi gayanya dalam melakukan sesuatu aneh. Dia bertindak rendah hati dan tidak dikenal pada awalnya, tetapi membuat seluruh wilayah kagum dengan satu prestasi gemilang dan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di dunia abadi. Dia kemudian menimbulkan sensasi besar di dunia abadi dengan mendirikan Kekaisaran Tang Agung dan menjadi terkenal di seluruh dunia abadi. Sekarang, dia bahkan telah membuat pertunjukan yang begitu sombong dan angkuh di kota Nevas, bertindak tanpa hambatan. Dia tampaknya memiliki 1000 sisi, dan bahkan aku tidak yakin yang mana yang merupakan dirinya yang sebenarnya. Kilatan aneh melintas di mata Zitong saat dia bertanya. Leluhur, menurutmu apakah permaisuri bisa mengetahuinya? Zinsho merenung sejenak dan tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia menjawabnya dengan suara rendah. Permaisuri dan Kaisar Langit Tang Agung ini sebenarnya agak mirip karena keduanya tiba-tiba muncul di dunia abadi dan tampaknya memiliki kekayaan yang sangat banyak. Mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat dari Dewa Emas Sempurna dan memiliki perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Begitu Tang Xiu dan Eagle mencapai lapisan ke-6 Nevas Abyss, mereka kembali ke hutan Nevas yang hilang dan tiba di Istana Myriad Spirit. Setelah keempat saudara Wedra berkumpul, Tang Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Tarik Istana Myriad Spirit kalian dan masuklah ke dalam kediaman surgawi yang kumiliki. Selain itu, ada area di dalam kediaman surgawi yang telah kusegel. Jadi berhati-hatilah untuk tidak masuk ke dalamnya dengan paksa. Dipahami? Keempat bersaudara itu keluar dari Istana Jiwa 1000 bersama dengan Tang Xiu,
Dan setelah menyerahkan 10.000 kendi anggur abadi jiwa 1.000 kepadanya, mereka menarik istana jiwa 1.000 dan memasuki kediaman surgawi yang dibawanya. Wus! Wus, wus. Beberapa sosok bergegas dari kejauhan satu demi satu, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin saat mereka melihat Tang Xiu dan Eagle. Karena istana Myriad Spirit dan keempat saudara Wedra telah menghilang bersama, hanya ada satu kemungkinan. Mereka berencana untuk meninggalkan hutan Nevas yang hilang bersama dengan pria yang telah mereka masuki di tempat tinggal surgawi. Tang Xiu mengernyitkan alisnya sedikit dan memperlihatkan tatapan getir saat ia memberi perintah. Elang, bersiaplah untuk bertempur. Sambil berkata demikian, ia membawa Zenith Venerable, Raja Jalur Laut, Golden Eye Great Peng, dan Nether Siwale King, 4 dewa emas sempurna tahap akhir, keluar dari kediaman surgawinya. Seperti pepatah lama, orang akan mati demi kekayaan, seperti burung demi makanan. Karena keluarga Wedra telah menghabiskan 10.000 tahun di hutan Nevas yang hilang dan menjual anggur abadi Myriad Spirit dalam jangka waktu yang lama, semua orang tahu bahwa keluarga Wedra memiliki sejumlah besar kekayaan di tangan mereka. Aturan hutan Nevas yang hilang menetapkan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk bertarung di dalam hutan. Namun, begitu seseorang meninggalkan hutan, mereka akan menghadapi serangan gencar dari beberapa ahli yang mengincar kekayaan mereka. Seperti yang diduga, kelompok Tang Xiu menemukan sekitar 10 ahli mengikuti mereka dengan niat jahat sebelum mereka bahkan meninggalkan hutan Nevas yang hilang. Elang, bawa kami dan bergegaslah ke depan. Tang Xiu memerintahkan dengan suara yang dalam saat mereka melangkah keluar dari hutan Nevas yang hilang. Dipahami. Eagle melepaskan kekuatan abadinya dan mengepung Tang Xiu dan yang lainnya di dalamnya. Lalu, ia bergegas menuju pintu masuk lapisan ke-6 secepat yang ia bisa. Saat para ahli dari semua alam muncul dalam kelompok 3 dan 4 untuk menghalanginya, aura Eagle terus meningkat tanpa henti, dan ia mengacungkan tombaknya dengan gila-gilaan untuk mengusir semua musuh di depannya, penghalang kegelapan. Jaring monster surgawi, perisai Asura. Setelah Eagle terhalang oleh lebih dari selusin artefak pertahanan demon, monster, dan Asura tingkat tinggi yang ditumpuk di atas yang lain, ia memutuskan untuk melepaskan Tang Xiu dan yang lainnya. Ia kemudian mengambil posisi strategis untuk menangkis musuh yang menyebabkan hampir 100 ahli mundur berturut-turut. Bunuh mereka semua. Tang Xiu memanggil Situas Chamore dan saudara-saudara Wedra dari kediaman surgawi untuk bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Kemudian, ke-11 dari mereka menyerang dengan ganas dan melakukan pembantaian. Tanah yang mereka lewati perlahan-lahan menjadi berlumuran darah dan mayat-mayat dari semua jenis makhluk memenuhi sekitarnya. Setelah 2 hari penuh membunuh dan terburu-buru dalam perjalanan mereka akhirnya mencapai lapisan ke-5. Namun, jumlah ahli yang ingin mendapatkan kekayaan mereka telah jauh melampaui imajinasi mereka. Pada saat mereka mencapai pintu masuk lapisan ke-5, ada beberapa ratus ahli di depan dan di belakang yang mengejar mereka. Namun, kelompok Tang Xiu memiliki 2 Supreme yang telah mengalami pertempuran tanpa akhir dan merupakan karakter yang menentukan dengan pengalaman pertempuran yang kaya, dan juga memiliki petarung deathmatch seperti Raja Jalur Laut dan yang lainnya yang datang dari arena narapidana dan dapat membunuh lawan yang selevel dengan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun kecepatan mereka berkurang karena penghalang, mereka terus membunuh musuh dengan cara yang berdarah-darah. Mereka membantai habis-habisan hingga lapisan ke-4, ke-3, dan ke-2. Saat ke-11 dari mereka mencapai lapisan ke-1, mereka telah membunuh puluhan dewa emas sempurna dan melukai mereka lebih parah lagi. Berhenti. Niat membunuh Tang Xiu membumbung tinggi saat dia berdiri di dalam pintu masuk lapisan pertama dan memperlihatkan ekspresi garang di wajahnya setelah menyeka darah berair dari wajahnya. Meskipun semua rekannya mengalami luka, tidak ada yang fatal. Mereka mengonsumsi pil aroma ungu untuk memulihkan diri setelah berhenti. Ayo serang kami jika kau punya nyali. Tang Xiu memprovokasi Supreme di hadapannya. Kaisar Iblis yang berzirah lengkap ini adalah satu-satunya yang tertinggi yang muncul sampai sekarang. Dia bahkan memiliki tanduk panjang di tangannya dan memegang artefak ofensif Iblis kelas 9 di tangannya. Darah terus mengalir keluar dari luka mengerikan yang dideritanya di dadanya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Chamore tua telah memanfaatkan momen ketika Tang Xiu telah memengaruhi pikiran Kaisar Iblis dengan alam fantasi pelangi miliknya untuk memberikan pukulan berat ini kepada Kaisar Iblis.
Tang Xiu menatap Kaisar Iblis di hadapannya dengan tatapan provokatif dan berkata dengan gagah berani. Kekaisaran Tang Agung hanya memiliki jiwa pemberani yang mati dalam pertempuran dan tidak ada pengecut. Kita semua akan mati berjuang di sini atau melenyapkan kalian semua bajingan yang tidak tahu malu hari ini. Katakan padaku, para prajurit, apakah kalian bersedia menemaniku dalam mencapai ini? Kami bersedia. Jawab 10 orang lainnya bersamaan dan memperlihatkan ekspresi gila saat aura mereka terus meningkat. Mereka siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi nyawa musuh kapan saja. Hampir 100 musuh merasa sangat terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan karakter yang begitu menentukan dalam mengejar kekayaan keluarga Wedra. Meskipun mereka adalah penjahat, para dewa di hadapan mereka sama kejam dan tanpa ampun dalam metode mereka. Orang-orang rela mati demi kekayaan, seperti burung rela mati demi makanan. Mereka paham arti kata-kata itu dan bersedia melakukan apa saja demi kekayaan, karena daya tariknya membuat mereka ingin menyerang kelompok Tang Xiu agar bisa memperoleh bagian lebih besar. Kakak senior, banyak orang bertanya-tanya dari mana Kaisar Langit Agung Tang memperoleh kekayaan hampir 2 miliar esensi kristal yang dihabiskannya di lapisan ke-9 kota Nevas. Sekarang jelas bagiku bahwa ia mungkin memperoleh kekayaan itu dari keluarga Wedra. Karena mereka telah menghabiskan semua kekayaan mereka, kita tidak akan bisa memperoleh banyak keuntungan bahkan jika kita berhasil menang dalam pertempuran dengan mereka. Mari kita mundur saja. Seorang jenderal monster dari alam monster tiba-tiba menimpali di saat yang berbahaya ini. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, puluhan ahli dari alam iblis, alam monster, alam asura, dan alam abadi dapat mendengarnya dengan jelas. Karena itu, semua tatapan mereka terfokus pada jenderal monster yang mengucapkan kata-kata ini. Apa yang kau lihat dariku? Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Mereka baru saja kembali dari kota Nevas, dan bahkan Kaisar Hantu berwajah hitam pun tahu bahwa mereka telah menghabiskan banyak esensi kristal di kota Nevas, kata jenderal monster itu dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, para ahli yang mengejar kelompok Tang Xiu sampai ke sini berunding satu sama lain dan mundur satu demi satu. Mereka kemudian berhenti 500 km jauhnya untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Bahkan Tang Xiu tidak mengantisipasi bahwa situasi akan tiba-tiba berubah menjadi aneh. Bab 1395 Keadaan Sengsara Sekte Konfusianisme Abadi yang Murni. Kaisar Iblis Alam Iblis tidak menyangka kata-kata Jenderal Monster akan menyebabkan hampir setengah dari para pengejar kehilangan keinginan untuk bertarung dan mundur. Dia terdiam beberapa saat sambil menatap tajam ke arah Tang Xiu dan yang lainnya. Kemudian, dia tiba-tiba mencibir. Kekaisaran Tang Agung memang pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan lebih luar biasa lagi bahwa Anda telah mampu menaklukkan 4 wilayah abadi setelah mendirikan kekaisaran, Kaisar Surgawi Tang Agung. Karena seseorang percaya bahwa tidak ada pihak yang akan mendapat banyak keuntungan dari ini, tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati. Anda bisa pergi sekarang, Tang Xiu menyeringai sambil bertanya. Bolehkah saya tahu nama yang mulia? Morodan, jawab Kaisar Iblis dengan suara berat. Tang Xiu menyeringai dan berkata, aku akan mengingat namamu. Semoga suatu hari nanti kita tidak akan bertemu lagi, atau aku tidak keberatan mengakhiri hidup kalian berdua baik secara jiwa maupun raga saat itu. Morodan tersenyum sinis, aku akan menantikan hari itu. Beberapa saat kemudian, hampir 100 pengejar yang mengejar Tang Xiu dan yang lainnya kembali ke kedalaman Nevas Abis satu demi satu. Tang Xiu menggunakan mantra untuk membilas tubuhnya hingga bersih dengan air dan tersenyum masam. Aku tidak menyangka penduduk Nevas Abis mengejar kita dengan sangat panik demi kekayaan. Situasi Camore mendesah. Orang-orang akan mati demi kekayaan, seperti burung demi makanan. Ini bukan omong kosong. Beberapa ahli yang berbaur di jurang Nevas tinggal di sini karena mereka telah menyinggung musuh yang kuat di dunia asal mereka sehingga mereka dapat bersembunyi dari kejaran musuh. Adapun yang lainnya, mereka datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan. Banyak dari ahli ini bahkan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan kekayaan ini. Tang Xiu menyeringai. Apapun tujuan mereka datang ke sini, kami menang pada akhirnya dan juga mampu membunuh sesuka hati kali ini. Jadi, itu memang sepadan. Camore tua tersenyum tipis dan mengangguk dalam diam. Namun, tatapan yang diberikan orang lain kepadanya sedikit berbeda, karena mereka dapat merasakan bahwa meskipun Tang Xiu belum mencapai puncak tahap keemasan abadi sempurna,
Kekuatan yang ditunjukkannya memungkinkannya untuk melawan seorang keemasan abadi sempurna tahap akhir. Dan yang lebih penting lagi, dia memiliki kekuatan ilahi dan seni mistik di gudang senjatanya yang dapat mengejutkan musuh. Dia telah mengungkapkan banyak sekali trik selama pertempuran dalam 15 hari terakhir, dan masing-masing dari mereka telah memperluas wawasan mereka. Ayo kembali. Tang Xiu menyeringai dan meninggalkan Nevas Abyss melalui pusaran air. Tang Xiu dan yang lainnya bergegas kembali, dan dalam waktu setengah tahun, mereka hanya berjarak sekitar selusin wilayah abadi dari Liceum abadi. Selama mereka tidak menemui masalah apapun selama sisa perjalanan, mereka hanya butuh beberapa bulan lagi untuk kembali ke Kekaisaran Tang Agung. Saat ini, Tang Xiu dan yang lainnya sedang beristirahat di sebuah planet di dalam kehampaan yang luas dan tiba-tiba melihat selusin Dewa Emas melewati mereka. Pemimpin mereka, Dewa Emas Sempurna, adalah seorang pria jangkung dan berotot yang mengenakan baju besi emas. Cepatlah, kalian semua, gerakan kaki kalian lebih cepat untukku. Semakin cepat kita mencapai sekte Konfusianisme abadi murni, semakin banyak harta yang bisa kita peroleh, kata pria berotot dan berbaju besi emas itu dengan tidak sabar. Tang Xiu mendongak untuk melihat mereka, dan setelah hening sejenak, dia memerintahkan dengan suara muram. Hentikan mereka, wus! Wus, Olshamore dan Eagle bergegas menuju para abadi yang ada di depan mereka sesaat dan menghalangi jalan mereka. Ekspresi pria berbaju zirah emas itu berubah saat dia merasakan aura mengerikan di sekitar Olshamore dan Eagle. Jadi dia langsung terbang dan berkata kepada mereka dengan hormat. Junior Vermilion Lightpeak memberi salam kepada senior. Bolehkah saya bertanya perintah apa yang kalian miliki sehingga kami menghalangi jalan kami, senior? Tang Xiu dan yang lainnya bergegas dan tiba di depan puncak cahaya Vermilion. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok pria dan bertanya dengan samar. Kudengar kalian akan pergi ke sekte Konfusianisme abadi murni untuk menjarah harta mereka sekarang. Meskipun mereka hanya sekte kelas 2 atau 3 di dunia abadi, mereka tidak begitu lemah untuk diganggu oleh kalian, kan? Pria berbaju zirah emas itu menjawab dengan hormat. Senior, mungkin Anda tidak tahu bahwa sekte Konfusianis abadi murni sudah dalam keadaan yang mengerikan karena sekte pedang Myriad bisa saja menerobos pertahanan mereka kapan saja sekarang. Banyak sekte pengkhianat dari wilayah abadi yang berdekatan dengan wilayah abadi Sungai Murni telah bergandengan tangan dengan sekte pedang Myriad setelah menyadari bahwa kehancuran sekte Konfusianis abadi murni sudah dekat dan sekarang menyerang sekte itu juga. Ekspresi Tang Xiu berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Maksudmu sekte pedang segudang benar-benar telah memulai perang antar sekte? Pria berbaju besi emas itu mengangguk. Benar, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Jadi, kamu juga berencana untuk bergabung dalam penyerangan? Baiklah, pria berbaju besi emas itu tersenyum masam. Dulu aku pernah berselisih dengan seorang ahli dari sekte Konfusianisme abadi murni. Mereka menindasku dengan sangat buruk dengan dukungan sekte Konfusianisme abadi murni di belakang mereka. Oleh karena itu, aku berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran bersama kelompokku. Tang Xiu memerintahkan dengan acuh tak acuh. Bunuh mereka semua untukku, wus! Wus, Eagle dan Raja Jalur Laut menyerang pada saat yang sama dan menghabisi pria berbaju besi emas itu. Adapun Dewa Emas di belakangnya, semuanya terkena serangan hampir seketika, dan dalam waktu 1/4 jam, Eagle dan Raja Jalur Laut telah membunuh mereka semua. Benar-benar ada peningkatan kekuatan yang luar biasa setelah mencapai tahap supremasi. Raja Jalur Laut mendesah puas. Raja Jalur Laut telah menggunakan beberapa tetes darah dewa lagi selama perjalanan pulang dan berhasil menembus ke tahap supremasi. Zenith Venerable dan yang lainnya dipenuhi rasa iri ketika ini terjadi karena mereka mampu melawan Raja Jalur Laut dalam pertempuran frontal sebelumnya. Namun, sekarang, mereka bukan lawannya bahkan jika mereka semua mengepungnya bersama-sama. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Sekte Konfusianis abadi murni memiliki hubungan denganku, jadi aku tidak bisa hanya menonton dengan tangan terlipat saat mereka dalam bahaya. Wilayah abadi Sungai Murni hanya berjarak 1 wilayah abadi dari sini. Jadi kita seharusnya dapat mencapai wilayah sekte Konfusianis abadi murni dalam waktu 4 hari jika kita bergegas ke sana. Dimengerti? Rekan-rekannya mengangguk berturut-turut dan menunjukkan niat membunuh yang kuat. Saat Raja Jalur Laut berhasil menembus ke tahap supremasi,
Kekuatan tempur mereka mengalami peningkatan kualitatif, jadi meskipun mereka memasuki perang sekte, mereka tidak perlu takut. Mereka sudah berencana untuk melakukan pembantaian besar-besaran begitu mereka sampai di sana. Ketika Tang Xiu dan yang lainnya mencapai pintu gerbang sekte-sekte Konfusianis abadi murni di wilayah abadi Sungai Murni 4 hari kemudian, mereka melihat bahwa puluhan ribu dewa telah mengepung sekte Konfusianis abadi murni. Dewa-dewa ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, karena banyak diantaranya hanyalah dewa biasa. Pada saat yang sama, ada juga dewa bumi dan dewa surgawi yang hadir, bersama dengan dewa emas dan dewa emas sempurna. Northord Bel Espion, seorang suprim dari Myriad Sword Sect, dan juga Sect Master, berdiri di atas Konfusianis abadi yang murni sekt di bawah pengawalan sekelompok emas abadi sempurna saat ini. Dia menatap anggota Konfusianis abadi yang murni sekt yang tersisa yang berdiri di belakang formasi besar dan tertawa terbahak-bahak. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargai kesempatan itu, jadi satu-satunya hasil yang menunggu sekte kamu adalah kehancuran sekarang. Ini nasihat dariku untuk kalian semua. Jangan kirim murid-murid biasa kamu keluar secara diam-diam karena Myriad Sword Sect telah memblokir semua rute yang mengarah keluar dari sekte kamu. 100 murid yang kamu kirim sebelumnya telah berangkat ke alam baka di bawah pedang anggota Myriad Sword Sect. Supreme Pristine Spring, tetua agung dari sekte Konfusianis abadi murni, dan juga satu-satunya supri mereka, telah terluka parah dan sedang dijaga oleh master sekte sementara, Daoist Pristine Force, saat ini. Dia menatap Northord Bel Espion, yang berdiri di sisi lain formasi besar, dengan kebencian, karena kurang dari setengah dari beberapa puluh ribu murid inti asli dari sekte Konfusianis abadi murni yang masih hidup sekarang. Northord Bel Espion, tidak peduli seberapa sombongnya kau bertindak, kau tetap tidak akan bisa menembus susunan pelindung pertahanan sekte dalam waktu singkat. Aku rasa kau harus menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan susunan itu daripada membunyikan klaksonmu di sini. Kita semua akan meledakkan jiwa abadi kita saat kau menerobos susunan itu sehingga kita bisa membawa sekte pedang Myriad bersama kita, kata Supreme Pristine Spring dengan senyum pahit setelah menyeka darah dari mulutnya. Ekspresi Northord Bel Espion berubah sedikit, dan dia mengejek di saat berikutnya. Kami akan memusnahkan sekte Konfusianis abadi murni Anda bahkan jika kami harus menderita kerugian besar dalam melakukannya karena kami benar-benar tidak bisa membiarkan Anda para pengganggu tetap hidup. Membasmi sekte Konfusianisme abadi murni adalah tujuan sekte pedang segudang kami. Karena itu, Anda tidak akan dapat menyesatkan siapapun dengan kata-kata Anda. Patuhi perintah saya, semuanya. Tidak peduli apakah Anda anggota sekte Konfusianis abadi murni atau tidak, Anda adalah teman sekte pedang segudang kami selama Anda bersedia membantu kami menyerang mereka. Kalian semua akan dapat memperoleh bagian dari kekayaan sekte Konfusianis abadi murni setelah kami melenyapkan orang-orang munafik ini. Menyerang. Bersambung ke episode 365. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.